Ohayo minasan, selamat pagi semuanya. Dalam video ini kami akan membahas satu soal INC 2022 yaitu Obstacle Course. Dalam kasus ini ada satu tempat parkour yang bisa kita atur ketinggiannya untuk obstacle berposisi genap. Jadi ceritanya, aku nggak bisa lompat kalau obstacle selanjutnya terlalu tinggi kayak gini. Nih, aku lompat. Mati aku. Aku juga nggak bisa lompat kalau obstacle selanjutnya terlalu pendek seperti ini. Aku takut. Nah, aku berani lompat kalau obstacle-nya cuma selisih satu dari obstacle yang sekarang aku tempatin. Tapi, aku juga nggak suka kalau obstacle-nya tingginya sama. Mana seru. Jadi, dari tempat obstacle yang panjang ini, aku bisa bebas mulai dari mana aja dan atur tinggi obstacle genap yang mana aja supaya aku bisa happy. Bisa banyak main obstacle-nya. Kayak gini nih, dari tempat obstacle ini akan kubuat jari begini. Nah, sekarang aku jadi bisa sejauh 4 obstacle. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu memperhatikan selisih bilangan-bilangan di posisi ganjil. Apabila ada 2 bilangan di posisi ganjil yang berurutan dan hanya berselisih 2 atau 0, maka mereka bisa dihubungkan satu sama lain dengan mengubah posisi genap di antara mereka. Selain itu, bilangan genap juga bisa menambah panjang dari obstacle course yang ada. Jika ada 102, bisa kita ambil 10 atau 02. Dari sini, artinya, bilangan di posisi genap bisa menambah panjang maksimal obstacle course yang bisa dicapai. Jadi, misalkan terdapat array 6, 0, 4, 0, 8, 0, 12, 0, 14. Maka kita sambungkan bilangan posisi ganjil dengan selisih 2 atau 0 terlebih dahulu. Baru kita cek yang paling panjang. Hasilnya adalah 6, 5, 4, 0, 8, 0, 12, 13, 14. Setelah itu, kita tinggal mencari hasil terpanjang. Ada 6540 yang bisa menjadi 6543. Terdapat juga 080 yang bisa menjadi 789 dan 012 13 14 yang bisa menjadi 11 12 13 14. Maka hasil terpanjangnya adalah 4. Kode akan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama yang akan mengisi nilai di antara 2 obstacle posisi ganjil apabila situasi memenuhi. Dengan manipulasi ini, elemen array posisi ganjil yang bisa dihubungkan dapat saling terhubung. Contohnya, ada array 1, 0, 2, 0, 4, 0, 5, 0, 7, 0. kita bisa ubah menjadi 1, 0, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 0. aturan dalam kodenya sebagai berikut. Apabila selisihnya 0, nilai 0 yang di tengah itu akan diubah menjadi nilai sebelumnya ditambah 1. Apabila selisihnya 2, nilai 0 akan menjadi nilai sebelumnya dikurangi 1. Apabila selisihnya minus 2, nilai 0 akan diubah menjadi nilai sebelumnya ditambah 1. Bagian kedua akan menghitung total maksimal sub-array atau obstacle yang bisa dicapai dari array yang sudah diolah di bagian 1 sebelumnya. Perhitungannya sendiri memperhatikan nilai 0 dalam array. Hal ini dilakukan karena 0 merupakan posisi genap yang dapat diubah sesuai elemen sebelum atau sesudahnya, demi tujuan memperpanjang hasil maksimal obstacle yang ada. Misalnya array 1, 0, 2, 3, 4, 0 akan menghasilkan maksimal obstacle 5 karena 0, 2, 3, 4, 0 dapat diubah menjadi 1, 2, 3, 4, 3. Perhitungan ini akan dilakukan secara iterasi dari elemen paling awal sampai elemen terakhir. Setiap elemen akan diolah dengan aturan sebagai berikut. Apabila elemen sekarang bernilai 0, maka akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Apabila jumlah obstacle terpanjang lebih kecil daripada jumlah elemen terpanjang sekarang ditambah 1, karena nilai 0 dianggap terhubung ya, maka akan dilakukan perubahan pada jumlah obstacle terbanyak dengan jumlah obstacle saat ini. Lalu perlu juga ditandai bahwa sekarang obstacle sudah tidak kontinu atau terhubung ke elemen selanjutnya. Jadi 0 ini akan masuk ke perhitungan ke elemen selanjutnya.
Penandaan akan dilakukan dengan dilakukannya reset pada perhitungan jumlah obstacle ke-1 dan perubahan nilai 0 dengan nilai setelah elemen 0 apabila eksis elemen tersebut. Apabila elemen berada pada posisi pertama atau selisih elemen sekarang dengan elemen sebelumnya adalah 1, berarti obstacle masih terhubung. Maka jumlah obstacle sekarang akan bertambah. Nah, di bagian terakhir ini akan dilakukan pengecekan jumlah obstacle terpanjang dengan jumlah obstacle sekarang. Apabila jumlah obstacle sekarang lebih panjang, maka perubahan nilai pada jumlah obstacle terpanjang akan dilakukan. Nah, mari kita simulasikan dengan soal 6, 0, 4, 0, 8, 0, 12, 0, 14. kita pertama manipulasi array-nya dengan bilangan di posisi ganjil yang bersisi 2 atau 0, kita ubah. Nah, perubahannya jadinya ada di posisi 2 dan 8. Hasilnya akan menjadi 6, 5, 4, 0, 8, 0, 12, 13, 14. Nah, sekarang barulah kita cari jarak maksimal satu per satu dengan cara iterasi dari elemen pertama sampai terakhir. Elemen 1, jarak maksimalnya jadi 1 karena dia elemen paling awal. Elemen kedua, karena hanya beda 1 dari elemen pertama, jarak maksimal bertambah 1, jadilah 2. Elemen ketiga, hanya berbeda 1 dari elemen kedua, jarak maksimal jadi 3. Elemen keempat, karena berada di posisi genap, jarak maksimal jadi 4. Tapi kontinuitas berhenti karena ini adalah nilai 0, yang artinya tidak lanjut ke elemen selanjutnya. Jadi jarak selanjutnya mulai dari 1 lagi. Elemen kelima, karena berlanjut dari posisi genap, jarak maksimalnya jadi 2. Lalu elemen keenam, karena berada di posisi genap, jarak maksimal jadi 3, tetapi kontinuitas berhenti lagi karena ini nilai 0. Jadi jarak selanjutnya akan dimulai dari 1 lagi. Elemen ketujuh, karena berlanjut dari posisi genap, jarak maksimal jadi 2. Elemen ke-8, karena hanya berbeda 1 dari elemen ke-7, jarak maksimal jadi 3. Elemen ke-9, karena hanya berbeda 1 dari elemen ke-8, jarak maksimal jadi 4. Maka didapatkanlah jarak maksimal adalah 4. Teknik dan pendekatan yang digunakan dalam algoritma adalah kombinasi greedy dan iterative checking. Selain itu, digunakan konsep manipulasi array juga dalam perulangannya. For loop pertama akan melakukan modifikasi pada array dengan merubah posisi genap dengan selisih antara dua bilangan di sebelahnya. Apabila dua bilangan ganjil di sebelahnya valid atau mampu untuk dilakukan. Ini metode greedy karena kode melakukan penyesuaian langkah demi langkah tanpa memedulikan elemen-elemen di masa mendatang. For loop kedua akan secara iteratif memproses hasil array olahan dari loop pertama. Loop kedua berfokus pada pencarian jalan terpanjang, mirip pencarian longest subarray. Ini merupakan pendekatan iteratif karena kode mengulang array dan menyesuaikan nilainya, memperbarui panjang sequence yang valid saat berlangsung. Kompleksitas algoritmanya sendiri adalah theta 2,5n, memperhitungkan input theta 1,5n tanpa time complexity input dan on. For loop pertama mengulang sebanyak n per 2 kali, sedangkan loop kedua berlangsung sebanyak n kali.
Sehingga apabila dijumlahkan menjadi 1,5N. Apabila ditambahkan dengan quantum complexity input, maka akan menjadi 2,5N. Nah, sekarang kita akan membuktikan nih apakah algoritma yang sudah dibahas tadi benar atau salah. Kita akan membuktikan dengan metode loop invariant. Metode loop invariant merupakan metode yang akan membuktikan bahwa kondisi dalam algoritma merupakan kondisi yang tetap benar sepanjang eksekusi loop. Ada 3 aspek utama yang diperhatikan pada metode ini. Yang pertama, true di awal loop atau inisialisasi. Yang kedua, tetap true setiap iterasi atau maintenance. Ketiga, true setelah loop selesai atau disebut juga sebagai terminasi. Nah, sekarang kita akan buktikan nih loop yang pertama, loop setelah input. Invariant atau kondisi yang akan kita buktikan adalah start kurang dari n-2. Yang pertama, pada saat inisialisasi. Sebelum loop, semua elemen sebelum start akan dianggap benar. Yang kedua, pada saat maintenance. Pada setiap iterasi, start tetap memenuhi syarat start kurang dari n-2. Sementara itu, elemen pada indeks start dan start plus 2 tetap tidak berubah. Sementara course dengan indeks start plus 1 akan diperbarui. Yang ketiga, pada saat terminasi. Setelah loop, semua elemen dalam jangkauan start kurang dari n-2 sudah diperiksa nih dan dimodifikasi dengan benar. Selain itu, loop akan berhenti sebelum start lebih besar sama dengan n-2 untuk menghindari akses di luar batas. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan untuk loop yang kedua. Kondisi atau invariant yang akan dibuktikan adalah start kurang dari n. 1. Pada saat inisialisasi. Start sama dengan 0 dan 0 kurang dari n jika n lebih besar dari 0. Kedua, pada saat maintenance. Loop akan berjalan selama start kurang dari n. Hal ini akan memastikan bahwa semua elemen diakses dan dilakukan iterasi dalam jangkauan array. Selain itu, dalam setiap iterasi, elemen course dengan indeks start akan diproses. Jika start mencapai nilai n, kondisi loop tidak lagi terpenuhi sehingga loop akan berhenti. Hal ini juga memastikan bahwa tidak ada elemen yang terlewat, dan semua elemen dari course dengan indeks 0 hingga course dengan indeks n-1 telah diperiksa. Selanjutnya, yang terakhir nih, pada saat terminasi. Ketika i sama dengan n, loop akan berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa semua elemen telah diproses dengan benar. Selain itu, hal ini juga menghindari akses di luar batas array dan menjaga integritas data. Nah, dengan pembuktian yang udah kita bahas tadi, kita dapat mengatakan bahwa algoritma ini dengan metode loop invariant terbukti benar untuk kedua loop. Selain itu, algoritma ini juga berhasil loh untuk menghitung jumlah obstacle terpanjang dari array yang telah dimodifikasi. Wes 23 kan dongkol. Thank you all.